Ada perkara hukum yang hanya menyangkut orang-orang yang berada di dalam ruang sidang. Tapi ada pula perkara yang sejak awal telah hidup di tengah masyarakat. Diperdebatkan di media sosial, dibicarakan di warung kopi, menjadi bahan diskusi di kampus, bahkan ikut membelah opini publik. Itulah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kini telah memasuki babak baru. Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Polisi menjelaskan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Jumat 19 Juni lalu merupakan bagian dari proses hukum menuju tahap penuntutan. Artinya, polemik yang selama ini lebih banyak bertarung di ruang publik, kini bergerak menuju satu tempat yang semestinya, yaitu ruang sidang. Dan mungkin justru inilah momentum yang selama ini dinantikan. Bukan lagi perang pernyataan, bukan lagi saling meyakinkan pengikut masing-masing, bukan lagi saling klaim melalui potongan video, unggahan media sosial, atau komentar warganet, tetapi sebuah proses hukum yang terbuka, objektif, dan dapat diuji. Saya Teguh Deha, inilah Point of Views Sindo News. Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu prinsip yang wajib kita pegang. Roy Suryo dan Dr. Tifa memang telah berstatus sebagai tersangka, tetapi status tersangka bukanlah putusan bersalah. Dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua orang, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Karena itu, mereka yang mendukung langkah kepolisian jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh pernyataan Roy Suryo dan Dr. Tifa pasti merupakan kebohongan. Sebaliknya, mereka yang membela Roy Suryo dan Dr. Tifa juga jangan buru-buru menyimpulkan bahwa seluruh proses hukum ini adalah kriminalisasi atau pesanan politik. Kedua sikap ekstrim ini sama-sama berbahaya. Yang satu menghukum seseorang sebelum pengadilan memutus. Yang satu lagi menuduh aparat tanpa menunggu proses pembuktian. Padahal inti negara hukum adalah pembuktian, bukan keyakinan politik. Di sisi lain, publik juga mengajukan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mengapa Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan saat proses pelimpahan perkara? Sementara dalam sejumlah kasus lain, masyarakat belum melihat perlakuan yang sama. Sebut saja nama Sylvester Matutina yang kebetulan merupakan aktivis pendukung Jokowi. Belum ditahan meski kasus hukumnya sudah ingkrah. Atau nama mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo yang juga belum pernah merasakan rasanya ditahan. Masyarakat bertanya, apakah standar yang digunakan aparat penegak hukum sama? Apakah hukum diterapkan secara konsisten? Ataukah ada perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berbeda? Pertanyaan ini penting, bukan karena publik ingin membela Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bukan pula karena publik ingin menyerang aparat. Melainkan karena kepercayaan terhadap hukum hanya dapat tumbuh apabila masyarakat melihat adanya konsistensi. Hukum yang baik tidak cukup hanya adil. Hukum juga harus terlihat adil. Ketika masyarakat melihat satu perkara bergerak cepat, sementara perkara lain terasa berjalan lambat, ruang kecurigaan akan terbuka. Dan ketika ruang kecurigaan itu semakin besar, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para tersangka, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Menariknya,
Dalam kasus ini sendiri terdapat pendekatan hukum yang berbeda. Beberapa nama lain yang sebelumnya terseret dalam perkara ini memilih menempuh mekanisme restoratif justice. Mereka meminta maaf dan perkara mereka diselesaikan melalui jalur damai kemudian dibebaskan. Namun Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan berbeda. Mereka tetap melanjutkan proses hukum hingga berkas perkara dinyatakan lengkap. Kini perkara itu bergerak menuju pengadilan. Dan disinilah seluruh klaim harus diuji. Jaksa harus mampu menjelaskan secara terang apa yang dianggap melanggar hukum. Kapan pernyataan itu disampaikan, dalam konteks apa akibat hukumnya, setiap unsur pasal harus dibuktikan. Tidak boleh ada lompatan kesimpulan. Tidak boleh hanya berdasarkan rasa tersinggung. Namun sebaliknya, kebebasan berpendapat juga bukan kebebasan tanpa tanggung jawab. Siapapun yang menyampaikan tuduhan kepada publik harus siap mempertanggungjawabkan dasar tuduhannya. Kritik harus dilindungi, pertanyaan harus mendapat ruang, penelitian harus boleh diperdebatkan. Tetapi apabila satu informasi terbukti tidak benar dan merugikan pihak lain, hukum juga memiliki kewajiban untuk bertindak. Karena itu, batas antara kritik dan fitnah harus diperiksa secara hati-hati oleh pengadilan. Roy Suryo dan Dr. Tifa berhak menghadirkan saksi, berhak menghadirkan ahli, berhak memperlihatkan metode, dokumen, analisis digital, dan seluruh argumentasi yang selama ini menjadi dasar keyakinan mereka. Bukti mereka tidak boleh ditolak hanya karena berbeda dengan narasi pemerintah. Namun, bukti itu juga tidak boleh langsung dianggap benar hanya karena disampaikan oleh orang yang memiliki gelar atau banyak pengikut. Semua harus diuji metodenya, datanya, keabsahan sumbernya, dan kesesuaian antara bukti dengan kesimpulan yang disampaikan kepada publik. Pada saat yang sama, jaksa juga wajib membuka dasar pembuktiannya secara terang di depan persidangan. Alat bukti tidak boleh hanya menjadi klaim dalam konferensi pers. Ia harus dapat diperiksa, dibantah, dikonfrontasikan, dan diperdebatkan secara setara. Itulah makna pengadilan. Bukan upacara untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya ujian bagi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ini juga ujian bagi polisi, ujian bagi jaksa, bagi hakim, dan ujian bagi kita sebagai masyarakat. Apakah polisi mampu membuktikan bahwa seluruh tindakan mereka murni kebutuhan penegakan hukum? Apakah jaksa mampu menyusun dakwaan yang kuat dan tidak dipaksakan? Apakah pengadilan mampu berdiri tegak di tengah tekanan politik dan opini publik? Dan apakah kita masyarakat mampu menerima putusan berdasarkan fakta persidangan meskipun mungkin tidak sesuai dengan keyakinan politiknya? Sindo News berpendapat, hukum memang harus ditegakkan. Jika alat bukti cukup, proses hukum harus berjalan. Tidak boleh ada impunitas, tidak boleh ada kekebalan hukum, tidak boleh ada perlindungan karena kedekatan politik, jabatan, ataupun status sosial. Namun pada saat yang sama, hukum juga tidak boleh tebang pilih. Karena keadilan yang dipilih bukanlah keadilan. Bangsa ini tidak membutuhkan hukum yang keras kepada satu kelompok dan lunak kepada kelompok lain. Bangsa ini membutuhkan hukum yang konsisten karena tujuan akhir penegakan hukum bukanlah kemenangan politik, bukan pembalasan, bukan pula pembungkaman kritik. Tujuan akhirnya adalah keadilan. Biarkan polisi dan jaksa menunjukkan dasar keyakinannya. Biarkan Roy Suryo dan Dr. Tifa menyampaikan seluruh pembelaannya. Biarkan hakim menilai tanpa tekanan dan tanpa intervensi.
Apabila terbukti bersalah, putuskan sesuai hukum. Apabila tidak terbukti, bebaskan tanpa keraguan. Karena ketika ruang sidang telah dibuka, yang seharusnya berbicara bukan lagi kekuasaan, bukan popularitas, bukan amarah publik. Yang harus berbicara adalah bukti. Yang harus memimpin adalah hati nurani. Dan yang harus menang adalah keadilan. Saya Teguh Deha, terima kasih telah menyaksikan.